ya lebih dari 2 kali lipat ketika pakai garis BPS yang 25,22. Ketika dinaikin lagi dengan ukuran yang lebih tinggi yang khusus untuk negara kelas menengah, kalau yang di atas ini adalah untuk kelas menengah bawah, padahal kita kan termasuk upper middle income class, kelas menengah atas, maka jumlah penduduk miskin kita itu langsung melonjak menjadi 193,49 juta orang. Itu 2/3 dari penduduk Indonesia ya, hampir ya. Maka dia pindah ke kota jadi pekerja serabutan atau apapun yang sebetulnya ketika dihitung oleh BPS, didata oleh BPS, dia termasuk miskin, sehingga kemiskinan di perkotaan meningkat. Itu bisa dibaca begitu juga. Nah, karena yang hijaunya membaik, generasinya membaik. Tetapi perhatikan kalau kita kaitkan misal dengan 2005 atau lebih jauh lagi kepada era prareformasi. Angka-angka ini semua lebih buruk ya. Era reformasi meningkatkan ketimpangan dari sudut Gini rasio, dan biru itu yang simpanan di banknya per rekening ya, bukan per orang, itu kurang dari sama dengan 100 juta. Jadi jelas dari sisi ini ketimpangan meningkat ya selama 8 tahun terakhir data ini. Sementara yang di atas 5 miliar itu rekeningnya naik tapi pelan, nilainya melonjak. Atau disederhanakan lagi, memang ketimpangan memburuk kan dalam hal aset, dalam hal kepemilikan duit di bank. Dan jangan lupa, mereka yang di atas 1 miliar, apalagi yang di atas 5 miliar, bisa dipastikan selain punya duit di bank, juga punya saham, mungkin juga punya SBN retail. Kita juga tidak bisa menduga, pasti mereka punya mobil, punya rumah bisa lebih dari 1, mobil lebih dari 1, dan seterusnya. Maka ini mencerminkan ketimpangan yang nyata ya, dibandingkan rasio gini. Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment dari kanal Awali Rizki kali ini merupakan kelanjutan dari 3 sesi sebelumnya mengenai refleksi ekonomi Indonesia tahun 2025 dan sekaligus outlook atau perakiraan yang akan terjadi di tahun 2026. Ya, yang namanya outlook perakiraan, ya namanya kan semacam ramalan, tapi ramalan berdasarkan data-data yang tersedia dan pandangan saya dan lembaga saya, Bright Institute, terhadap hal-hal yang mungkin menyertai kondisi terkait topik tersebut. Nah, topik keempatnya ini adalah terkait dengan kemiskinan dan ketimpangan. Dari pengamatan kami terhadap ini, kemiskinan tidak membaik pada 2025 ya. Tidak, maksudnya tidak baik, tidak membaik signifikan. Dan ketimpangan pun meningkat pada 2025 tadi. Di 2026 keduanya akan berlanjut dengan suasana yang serupa, kurang lebih begitu. Mari kita lihat data-data yang mendasari perakiraan tersebut. Di gambar ini ada 2 data ya. Kami sajikan sejak data tahun 1996 sampai dengan 2025 lalu, sampai bulan Maret. Karena memang data tersedia baru itu. Data Septembernya nanti baru diumumkan oleh BPS bulan Januari ini. Nah, kalau kita lihat itu yang biru menunjukkan penduduk miskin ya. Secara jumlah, satuannya juta jiwa. Sedangkan yang orange menunjukkan persentase penduduk miskin. Suka juga disebut dengan tingkat kemiskinan, persentase. Jadi jumlah penduduk miskin dikaitkan dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Tingkat kemiskinan dulu, karena itu yang sering diklaim mengalami penurunan ya. Jadi pemerintahan semua era, baik itu SBY, Jokowi, dan juga Prabowo ini, saya kira semua mengatakan kemiskinan menurun gitu ya. Nah, kalau dilihat secara persentasi memang iya ya. Persentasi misalnya di era Jokowi yang awal itu 11,25% ya. Pakai data Maret, tapi Maret 2014 menjadi 9,41 di Maret 2019, lalu kemudian di Maret 24 turun, dan turun lagi sampai Maret 2020 8,47%. Jadi gambarnya tampak turun, cuma kita juga harus melihat slope penurunan, tingkat ketajaman penurunan. Di era SBY lebih kelihatan menajam turunnya, sedangkan era Jokowi pelan, bahkan di era Jokowi yang kedua itu landai. Memang antara lain karena ada COVID. Tentu ini juga bisa ada argumen bahwa kalau semakin rendah tingkat kemiskinan, tentu persentasi penurunan berikutnya lebih sulit gitu. Jadi bisa juga dengan begitu, tapi faktanya memang secara persentasi penurunannya makin landai. Bagaimana dengan jumlah penduduk miskin? Nah, di sini yang menarik ya. Kalau jumlah penduduk miskin sebenarnya bahkan penurunannya lebih landai lagi ya.
jumlah penduduk miskin Maret 2019 itu 25,1425 juta, sementara di Maret 2025 itu 23,85 juta. Jadi hanya sekitar 1 juta lebih sedikit ya, 1,2 juta selama 6 tahun. Jadi penduduk miskin relatif penurunannya perlahan secara jumlah. Secara persentasi memang sedikit lebih baik penurunannya karena jumlah penduduk. Penurunan kemiskinan itu makin lambat. Dan yang penting dari data puluhan tahun, dia mudah meningkat jika ada guncangan ekonomi. Seperti resesi, krisis, pandemi, dan lain-lain. Nah, yang nampak melompat itu kan pada saat krisis ekonomi. Lalu di saat-saat resesi ringan di tahun 2008 dan seterusnya itu ada penaikan sedikit ya. Nah, ketika COVID 2020 itu kelihatan sekali kan melompat itu. 2020 Maret, September kenaikannya meskipun tidak seperti saat krisis. Nah, lalu ketika dia turun lebih perlahan dari naiknya. Ini fenomena pertama yang ingin saya sampaikan. Bahwa untuk kondisi kemiskinan, jumlah penduduk miskin apalagi ya, atau tingkat kemiskinan, itu akan mengalami kenaikan yang mudah naik jika ada goncangan ekonomi. Nah, ini yang kami khawatiri di 2026, dan harap diingat, berdasarkan pengalaman Indonesia, naiknya lebih mudah daripada turunnya. Turunnya pasti perlu beberapa tahun. Yang kedua, dari data BPS lagi yang menggambarkan 4 grafik itu, 4 garis, itu tentang penurunan jumlah kelas menengah. Datanya baru itu yang disajikan oleh BPS itu, yaitu selama tahun 2019 sampai 2024, itu jumlah kelas menengah turun ya. Kelas menengah itu yang garis hitam itu. Jadi mengalami penurunan kurang lebih 10 juta, hampir 9,5 juta pada saat 5 tahun itu. Di periode kedua Jokowi itu jumlah kelas menengah itu secara orang itu turun. Sementara yang kuning jumlah penduduk miskin, tadi kita kan sampai 2025 tuh, kalau berdasarkan data Maret ke Maret, sebenarnya sampai 2024 tadi jumlah penduduk miskin sendiri itu naik sedikit ya. Naik kurang lebih 80.000 orang, yang kuning. Nah, yang meningkat agak lumayan tuh menuju kelas menengah. Jadi aspiring middle class itu kelas di bawah kelas menengah. Jadi banyak kelas menengah berkurang itu pindah turun kelas lah, ini kan ada 4 kelas menjadi aspiring middle class, menuju kelas menengah. Nah, begitu juga yang rentan miskin meningkat. Kalau disederhanakan, inilah mereka selain yang kelas menengah ya, yang 3 kelas lain itu sebenarnya dekat dengan garis. Buktinya apa? Buktinya ketika Bank Dunia memakai data BPS atau menyajikan data tentang Indonesia itu, sumber datanya itu Badan Pusat Statistik, BPS Indonesia. Cuma garisnya yang dirubah. Contoh garisnya kalau di kita waktu 2024 sekitar 560, itu dirubah menjadi ini 2 ukuran ini, yang $4,2 per hari maupun yang 8,2 per hari. Tapi itu adalah kurs PPP ya, Purchasing Power Parity. Jadi bukan dikalikan dengan kurs biasa. Nah, kanal ini pernah membahas ini. Itu artinya ketika garisnya dinaikin sedikit dari garis BPS, terdapatlah jumlah penduduk miskin 56,37. Ya, lebih dari 2 kali lipat ketika pakai garis BPS yang 25,22. Ketika dinaikin lagi dengan ukuran yang lebih tinggi, yang khusus untuk kelas negara kelas menengah, kalau yang di atas ini adalah untuk kelas menengah bawah, padahal kita kan termasuk upper middle income class, kelas menengah atas, maka jumlah penduduk miskin kita itu langsung melonjak menjadi 193,49 juta orang. Itu 2/3 dari penduduk Indonesia ya, hampir ya. Bayangkan, itu hanya dengan merubah garis. Maka sederhananya, kebanyakan penduduk Indonesia itu tidak miskin, tapi juga belum masuk ke sejahtera. Dia di aspiring middle class dan rentan miskin. Sehingga kalau dinaikkan garis batas, itu dia langsung jumlahnya besar. Selain itu, kalau yang tadi di slide pertama tadi dikatakan kalau ada goncangan, orang-orang ini mudah turun menjadi miskin betulan dalam ukuran BPS. Sebagian besar penduduk tuh dekat dengan garis kemiskinan. Nah, lalu kalau dilihat lebih rinci lagi dibagi dua di desa dan di kota. Data BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin perkotaan itu meningkat. Digambarkan oleh yang biru jumlah ya, bukan presentasi ya. Sementara jumlah penduduk miskin di perdesaan menurun. Nah, ini bisa jadi memang meningkat tapi tidak terlalu melonjak pada saat COVID, kemudian landai, tidak turun signifikan.
Sementara di desa langsung terus turun sampai Maret 2025. Bisa ditafsirkan memang kemiskinan makin sedikit makin buruk di kota, bisa juga ditafsirkan terjadi urbanisasi. Nah, ini perlu kajian lebih lanjut. Ada urbanisasi dari desa ke kota, tetapi yang melakukan urbanisasi adalah mereka-mereka yang mungkin di desa itu sudah tidak bisa mencari kerja lagi atau pekerjaan sawahnya sudah terlalu banyak yang menggarap atau peternakannya juga begitu. Maka dia pindah ke kota jadi pekerja serabutan atau apapun yang sebetulnya ketika dihitung oleh BPS, didata oleh BPS, dia termasuk miskin sehingga kemiskinan di perkotaan meningkat. Itu bisa dibaca begitu juga. Nah, selanjutnya dalam kondisi kemiskinan yang tadi dari beberapa slide itu kami sederhanakan, memang tidak memburuk kemiskinannya selama beberapa tahun terakhir, terutama di 2025, tetapi juga tidak membaik signifikan. Ketimpangan juga demikian, tetapi kalau disorot lebih tajam, khusus di kota, kemiskinannya memburuk. Ini ketimpangan secara nasional itu suka dipakai angka namanya Gini rasio atau indeks Gini. Ini juga dinarasikan terus oleh pemerintah, ketimpangan menurun dilihat dari Gini rasio. Tidak salah juga, tetapi ini hanya satu ukuran. Ini dulu yang penting buat pemirsa saya. Bahwa Gini rasio itu hanyalah salah satu indikator mengukur ketimpangan antar penduduk. Karena angkanya tidak terlampau buruk, angka inilah yang suka dikutip oleh pemerintah. Nah, Gini rasio itu mengukur ketimpangan berdasarkan data pengeluarannya BPS. Nah, data pengeluaran itu memiliki kelemahan. Yang paling atas, kelompok atas lah ya, itu kan tidak mungkin seluruh pendapatannya dia belanjakan. Sehingga kalau dia ditanya soal pengeluarannya, itu lebih rendah dibandingkan fakta sebenarnya tentang kondisi kesejahteraannya. Sebaliknya dengan lapis kelompok yang bawah punya kecenderungan data pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya. Mengapa? Karena kan dalam dia pengeluaran itu bisa dia terbantu oleh dana filantropis, ya, bisa juga dia ya saudara atau siapapun, dana sosial, bisa juga dia ngutang gitu loh. Maka pengeluaran punya lebih daripada pendapatan. Maka berarti yang satunya ketinggian, yang satunya kerendahan, sebetulnya ketimpangan aslinya kan lebih luas. Itu kelemahan pertama. Kelemahan kedua, Gini rasio itu mengukurnya dengan apa yang disebut dengan kurva Lorenz. Ya. Jadi dari data 350.000 rumah tangga yang mewakili seluruh penduduk itu dibuatlah masing-masing 1% kelompok ya. Jadi berarti 100 kelompok. Dari kelompok terbawah sampai kelompok teratas. Lalu masing-masing pengeluarannya dibuat kurva. Nanti ada gambar kurva dihitung dengan rumus matematika tertentu. Log-nya dicari, maka dapatlah indeks. Indeks ini cukup mewakili. Kalau dia misalnya 1, itu berarti sangat tidak merata. Kalau dia 0, sangat merata. Nah, 5,5 sampai 1 itu berarti tingkat ketimpangannya tinggi. Nah, lalu yang antara 3 sampai dengan 5 itu sedang. Kita masuk sedang kalau berdasarkan data itu. Tetapi kelemahan kurva ini dia sensitif terhadap kelompok tengah dari 100 kelompok tadi ya. Jadi perubahan-perubahan di kelompok tengah itu bisa memperbaiki atau memperburuk kurva. Jadi tidak kurang mengcapture lapis atas dan lapis bawah. Karena itu perlu indikator lain selain indeks Gini. Nah, padahal indeks Gini sendiri yang digadang-gadang disampaikan cukup rendah itu 0,375 itu tidak membaik signifikan dengan 2019 yang 0,382 loh. Bahkan kalau Maret 2024 0,38 masih 0,379, ini kan 0,375 udah Maret 2022 sudah turun. Kan tidak jauh itu. Bahkan kalau dibandingkan 2014 0,406. Jadi penurunannya sangat tipis. Kalau disajikan, dan biasanya di dunia nyajikan itu hanya 2 digit ya. Kalau 0,375 itu ya 0,38 kan dibulatkannya. 0,382 dibulatkan 0,38, ini nggak berubah. Kita selama beberapa tahun terakhir ya, di era Jokowi II kita memakai 3 digit di belakang koma supaya kelihatan ada perubahan. Sebenarnya kan kurang ada perubahan. Nah, yang lebih serius lagi kalau dibandingkan dengan era sebelum tahun 2010, bahkan sebelum reformasi, kita berarti meningkatkan. Jadi reformasi meningkatkan ketimpangan dilihat dari sudut Gini rasio. Itu dulu fakta yang kami sampaikan dalam refleksi ini. Nah, 2026 bagaimana? Ya ada tren, ini juga tidak akan bisa membaik signifikan. Apalagi kalau ada goncangan ya, ini bisa meningkat justru.
Sekurang-kurangnya kami memperkirakan tidak akan banyak membaik dari angka 0,37 sampai 0,38 itu. Nah, lalu kalau kita pecah dua antara perkotaan dengan perdesaan, itu tampak perkotaan memburuk justru. Jadi sama dengan kemiskinan tadi, jumlah penduduk miskin perkotaan selama 6 tahun terakhir itu bertambah. Meskipun tipis, tapi bertambah. Tingkat kemiskinannya pun cenderung sedikit memburuk. Perdesaan memang membaik, tapi mungkin karena penduduk desa yang miskin pindah ke kota, ya itu dulu ya yang kita lihat. Nah, sementara kalau dari sisi ketimpangan juga mengindikasikan hal yang sama. Di perdesaan itu ketimpangannya menurun, indeksnya gini ya, di perkotaan meningkat. Nah, 2026 bagaimana kalau ini terus berlangsung? Bisa saja di perkotaan makin memburuk. Perdesaan mungkin hanya sedikit membaik. Kalau terjadi reurbanisasi, tapi reurbanisasi yang tanda petik negatif karena mereka gagal di kota, pulang desa tetap miskin, nah itu jadi masalah. Begitu juga dengan ketimpangan. Survei Sosial Ekonomi Nasional, Susenas bulan Maret dalam hal ini, 350.000 rumah tangga kurang lebih sampelnya, kemudian dikelompokkan. Kalau tadi kan dikelompokkan menjadi, dihitung jadi gini rasio, data yang sama diolah dengan cara mengelompokkan 40% yang terbawah, 40% yang menengah, dan 20% yang teratas. Berarti 100% kan jumlahnya. Nah, sorotan biasanya diberikan kepada 40% yang terendah. Apakah porsinya membaik? Artinya kue pengeluarannya membaik. Nah, kalau dilihat data ini memang membaik ya. 2014 itu 17,12%. Di 2025 sudah 18,65%. Tapi kenaikannya kan tipis. Itu karena yang biru, yang atas 20% mengalami penurunan. Sementara yang tengah juga ikut menaik. Jadi yang atas berkurang, persentasi loh ya, jangan nominalnya. Nah, berarti ini kan searah dengan perkembangan Gini rasio tadi. Sudah saya bilang ketika yang hijaunya itu, yang tengah itu berubah, maka Gininya, karena yang hijaunya membaik, Gini rasionya membaik. Tetapi perhatikan kalau kita kaitkan misal dengan 2005, atau lebih jauh lagi kepada era prareformasi. Angka-angka ini semua lebih buruk ya. Berarti kan memperkuat tadi kesimpulan awal, era reformasi meningkatkan ketimpangan dari sudut Gini rasio dan juga dari data yang semacam ini. Makanya saya termasuk orang yang selalu mengkritik ya, ini pemerintah merasa ketimpangan membaik. Membaiknya tuh tipis banget di beberapa tahun terakhir. Mari kalau kita lihat 20 tahun. Sebetulnya makin meningkat ketimpangannya. Jadi mengkonfirmasi mungkin pendapat-pendapat netizen yang hanya common sense di medsos itu. Dan apalagi kalau di medsos kita melihat kan bagaimana kaum berpunya, mau itu seleb, mau itu pengusaha, mau itu pejabat tertentu, bagaimana mereka menunjukkan gaya hidupnya, dan pada saat yang bersamaan mungkin yang nonton dalam kondisi yang berbeda kan gitu. Tadi yang 40% terendah tadi bagaimana di kota, bagaimana di desa. Nah, kalau dilihat angka ini, ya perdesaan dan perkotaan memiliki tren memang membaik. Jadi menarik ini ya, totalnya seperti itu, desa kotanya begini. Ada hal lain yang bisa dipakai untuk mengukur ketimpangan, tapi kali ini ukurannya adalah aset. Tadi kan pengeluaran. Saya mau membuat ukuran berdasarkan pendapatan, datanya tidak tersedia oleh lembaga resmi. Kalau tadi pengeluaran BPS, lalu ada data yang dari simpanan di bank, dari lembaga penjamin simpanan. Nah, itu kan bisa mengukur perbedaan antar kelompok masyarakat dalam simpanan, bukan tabungan ya. Simpanan itu tabungan, giro, deposito. Apa yang terjadi dalam simpanan di bank? Kita pakai data dari lembaga penjamin simpanan yang mengelompokkan semua simpanan itu dalam 7 kelompok. Ada yang kelompok yang berdasarkan nilainya ya, nilainya nominal di simpanan tersebut di bawah 100 juta. Ada yang lebih dari 100 juta sampai dengan 200 juta. Lalu lebih dari 200 dan seterusnya. Ada 7 kelompok. Kelompok terbawah adalah sampai dengan 100 juta. Kelompok teratas adalah yang lebih dari 5 miliar. Ini bukan untuk per orang, tapi per rekening. Karena satu orang kan bisa memiliki lebih dari satu rekening. Data per September, 30 September 2025, itu ternyata lebih dari 50% simpanan di bank itu adalah dalam rekening di atas 5 miliar. Nah, nilainya 5.400 triliun ya. 5.400 triliun, saya bulatkan. Sementara yang sampai dengan 100 juta hanya 1.094 triliun. Jadi berdasarkan ini timpang banget kan. 6 kelompok lain bersatu tetap dia paling tinggi, yang di atas 5 miliar.
Ini September 2025. Kalau kita lihat trennya dari September 2017, supaya kelihatan selama 8 tahun ya. Yang hitam itu lebih dari 1 miliar. Jadi saya pakai data ini, yang kelompok 3 teratas itu dijadikan satu kelompok, yang 3 kelompok berikut dijadikan satu, kemudian yang di bawah 100 juta dijadikan kelompok sendiri. Jadi ada 3 kelompok. Dari 7 tadi dikelompokkan jadi 3. Nah yang hitam itu yang di atas 1 miliar. Itu lihat melesat. Nilai nominal totalnya ya dari rekening yang di atas 1 miliar. Yang orange menunjukkan lebih dari 100 sampai 1 miliar. Anggap aja ini adalah aspiring middle class sampai kelas menengah lah, kelas menengah bawah. Nah yang hitam itu kelas menengah atas ke atas. Nah yang biru itu yang simpanan di banknya per rekening ya, bukan per orang, itu kurang dari sama dengan 100 juta. Mau tabungan, mau deposito. Tapi kalau di bawah 100 juta umumnya adalah tabungan. 100 juta ke atas, 1 miliar ke atas itu ada sebagian deposito, sebagian tabungan, bahkan ada giro. Jadi jelas dari sisi ini ketimpangan meningkat ya selama 8 tahun terakhir data ini. Kalau yang tadi data capturean khusus bulan September 2025. Nah lalu dari 7 kelompok tadi, kelompok paling bawah yang sampai dengan 100 juta dengan kelompok yang paling atas lebih dari 5 miliar per rekening, itu bisa dicari rata-ratanya. Nah, yang di atas 5 miliar itu jumlah rekeningnya sekitar 150 ribu saja. Maka total yang 5 ribuan triliun tadi dibagi 150 ribuan. Angkanya nggak persis segitu ya. Dapatlah angka 35,88 miliar, maaf. Jadi disebut kelompok di atas 5 miliar, tapi rata-ratanya mencapai 35,88 miliar ya. Jadi digambarkan oleh garis orange. Dan kecenderungan rata-ratanya meningkat dari tahun ke tahun. Dari 2014 ya data 11 tahun. Sementara yang sampai dengan 100 juta, definisinya sampai dengan 100 juta, tapi isi rata-ratanya itu cuma 1,67 juta ya. Saking banyaknya rekening. Mengapa? Rekeningnya 400-an juta ya, lebih bahkan. 400 juta rekening lebih, nilainya tadi kira-kira 1.000 triliun. Yang satunya kelompok ketujuh itu nilainya lebih dari 5.000 triliun, jumlah rekeningnya hanya 150.000. Dan tren yang terpenting yang di atas 5 miliar itu meningkat rata-rata per rekeningnya, sementara yang di bawah 100 juta itu menurun. Nah, di sini mungkin bisa dilihat dalam fakta lapangan, karena misalnya setiap kali ada bantuan sosial jenis tertentu, bahkan dari lembaga non-pemerintah, itu orang disuruh buat rekening. Mau ngambil kredit usaha rakyat juga disuruh buat rekening, meskipun sudah punya rekening bank. Alasannya tidak rekening bank yang bersangkutan. Kalau punya juga di rekening bank yang bersangkutan, pengen ada rekening yang khusus untuk mengawasi. Akibatnya, jumlah kredit tambah banyak, isinya makin sedikit. Sementara yang di atas 5 miliar, itu rekeningnya naik tapi pelan, nilainya melonjak. Itu cara baca ini. Atau disederhanakan lagi, memang ketimpangan memburuk kan dalam hal aset, dalam hal kepemilikan duit di bank. Dah, simpelnya begitu. Kita belum bicara aset yang non-finansial ya. Dan jangan lupa, mereka yang di atas 1 miliar, apalagi yang di atas 5 miliar, bisa dipastikan selain punya duit di bank, juga punya saham, mungkin juga punya SBN retail, dan beberapa aset keuangan lain. Kita juga tidak bisa menduga, pasti mereka punya mobil, punya rumah bisa lebih dari satu, mobil lebih dari satu, dan seterusnya. Maka ini mencerminkan ketimpangan yang nyata ya, dibandingkan rasio gini. Dalam konteks demikian, semua era pemerintahan sebenarnya sudah mencoba komitmen, juga janji kampanyenya untuk melakukan program-program mengatasi kemiskinan dan perlindungan sosial. Nah, bagaimana hasilnya? Ya, hasilnya tadi. Hasilnya data-data tadi artinya kan belum efektif. Tapi saya pengen mengangkat data yang dari BPS juga untuk melihat program-program itu efektivitasnya seberapa. Kalau efektivitas totalnya sudah jelas tadi. Kalau memang berhasil, ya kemiskinan akan lebih cepat turunnya. Kalau memang berhasil, ya berarti ketimpangannya juga membaik. Tapi kan tidak tadi. Bisa juga kita lihat bagaimana laporan masing-masing program. Nah, ini yang kurang dari kementerian lembaga, dari pemerintah, laporan tentang efektivitas dari program perlindungan sosial penanggulangan sosial itu tidak ada, tidak jarang disajikan. Yang disajikan narasinya, pemerintah sudah mengeluarkan dana
200-300 triliun. Ada program namanya bantuan pangan non-tunai, ada program keluarga harapan, ada subsidi energi, ada subsidi kur, dan seterusnya. Ada program Indonesia Pintar. Dan disampaikan yang ini diterima oleh sekian juta orang, sekian juta penerima manfaat. Lah, hasil akhirnya itu kan bukan sekedar diterima begitu, berpengaruh nggak terhadap tingkat kesejahteraan mereka lalu dari waktu ke waktu. Nah, itu yang tidak banyak disajikan. Saya ambil lagi data dari BPS untuk beberapa jenis program kemiskinan itu, program penanggulangan kemiskinan itu. Sayangnya BPS untuk kasus ini hanya berupa dokumen, tidak ada jumpa persnya. Nah, salah satunya adalah soal distribusi penerima bantuan pangan non-tunai. Data ini dari BPS dan beberapa edisi ya, saya lupa nuliskan di sini. Bantuan pangan non-tunai itu dulu BLT ya ini ya, kemudian berkembang menjadi BPNT. Nah, itu penerimanya dibagi 3 kelompok berdasarkan data. Tapi pembagian 3 kelompok ini tadi sebetulnya yang disajikan adalah desil. 10%, 10%, 10%. Berarti ada 10 kelompok. Saya mengikuti cara BPS dalam hal data lain, yang 40% terbawah disebut kelompok bawah, yang menengah adalah 40% berikutnya, lalu 20% disebut atas. Nah, kalau kita lihat, ya harusnya BPNT ini hanya diterima kelompok bawah saja, yang biru itu. Ternyata yang menengah juga terima cukup banyak itu, lebih dari 30%. Yang bahkan kelompok teratas pun masih menerima, meskipun hanya kisaran 6-7%. Artinya dari gambar ini saja terjadi ketidakefektifan di mana orang yang seharusnya menerima tidak seluruhnya menerima. Ada orang yang tidak berhak menerima tapi menerima. Itu yang disebut dengan exclusion error dan inclusion error ya. Harusnya penerimanya yang biru semua kalau kondisinya sempurna. Kalaupun ada toleransi, yang orange dengan yang abu-abu itu mestinya lebih sedikit, terutama yang orange. Artinya efektivitas terkait dengan tidak tepat sasarannya BPNT. Bagaimana dengan program yang lain? Nah, ini saya screenshot, tidak diolah, data yang khusus 2025 ya. BPS membaginya menjadi 5 bukan 10. Kalau 10 itu desil namanya. Penduduk dibagi menjadi 10 tingkatan kelompok. Kalau kuintil 20-20 ini dalam konteks penerima program Indonesia Pintar. Nah, mestinya logikanya yang dapat itu Q1 dan Q2 saja. Jadi 40% terbawah kan. Jadi itu termasuk yang rentan miskin, nggak semuanya. Ingat, angka kemiskinan kan hanya 8,45%. Mestinya kan itu sudah masuk semua di kuintil 1. Karena kuintil 1 berarti 20%. Bahkan program bolehlah diakui sampai ke 40% terbawah, kuintil 2 namanya. Ternyata itu dijumlahkan nggak sampai separuh, 20,27 ditambah 24,18. Itu hanya 44,45%. Lebih dari separuhnya tidak tepat sasaran kan? Ada kuintil teratas dapat masih, ada kuintil 4 dapat, ada kuintil 3 dapat. Jadi di sini memang ada masalah dalam program Indonesia Pintar. Memang ini semua sedang coba diatasi, tapi saya sajikan masalah dulu sebagai refleksi. Nah, yang ketiga terkait dengan program Keluarga Harapan. Ini yang paling dianggap berhasil ya, era Jokowi dan dilanjut sekarang. Bahkan mulai dari era SBY sudah dianggap ini salah satu program kemiskinan yang bagus ya. Tapi ternyata dia juga masih memiliki ketidaktepatan sasaran. Jadi kalau dijumlahkan kuintil 2 dan 1 yang sepenuhnya berhak, itu hanya 46,29%. Jadi yang aduan netizen kami melihat itu rumahnya bagus, ini orangnya kelihatan makmur, dapat PKH. Karena harus dikasih kan ini dapat PKH. Sementara ada orang yang sedemikian miskinnya keluarganya ternyata nggak dapat PKH. Antara lain dicerminkan oleh data ini. Karena tadi bantuannya diterima oleh 3 kuintil yang atas, dan ketika dilaporkan itu penerima manfaat sekian juta ya, termasuk yang nggak perlu, harusnya nggak dapat. Berarti dia mengambil jatahnya yang harusnya dapat. Nah, ini kritiknya ya. Saya mengakui memang belakangan ini ada upaya serius untuk memperbaiki 3 contoh kesalahan ini dalam apa yang disebut dengan DTSEN ya, data terpadu sosial ekonomi nasional. Sekarang DTSEN mulai tidak banyak pembicaraan. Nah, itulah kuncinya untuk memperbaiki ini. Nah, dengan demikian saya simpulkan dari refleksi ini, kondisi kemiskinan tidak membaik signifikan 6 tahun terakhir. Persentasi atau tingkat kemiskinan memang menurun cukup signifikan, tetapi jumlah penduduk miskinnya hanya sedikit berkurang. Dari data-data mereka orang miskin berkurang, tapi naiknya nggak jauh-jauh dari batas. Artinya dia sudah nggak miskin, tapi
rentan miskin atau ya belum sejahtera lah. Bahkan jumlah kelas menengah yang atas turun mendekati garis kan, tidak sampai miskin tapi turun kelas. Maka kondisi ini kalau ada goncangan seperti COVID, goncangan yang lebih kuat seperti pandemi, pernah ada goncangan di 2008, itu mereka ini mudah sekali jatuh. Yang sekedar nyaris miskin jadi miskin, yang rentan miskin mungkin jadi miskin, yang kelas menengah bawahnya aspiring middle class ya, itu juga turun, bahaya jadinya. Nah, ketimpangan di satu sisi berdasarkan Gini rasio seolah-olah membaik, tapi tidak signifikan sebenarnya. Dan kalau dibandingkan dengan era yang lebih lama, awal reformasi, apalagi sebelum reformasi, sebelum 99, sebetulnya ketimpangan kita memburuk dari sisi Gini rasio. Sedangkan dari sisi ketimpangan finansial, tadi kita sudah contohkan dengan data di bank, itu benar-benar memburuk. Program penanggulangan kemiskinan memang dilakukan pemerintahan semua era, tapi sejauh ini terindikasi tidak cukup efektif. Tentu ada gunanya, tapi belum efektif dan terutama sekali masih ada kesalahan sasaran. Begitu ya. Dan kami khawatir 2026 mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau ada goncangan ekonomi seperti yang kami jelaskan di sesi-sesi sebelumnya, maka untuk kemiskinan dan ketimpangan ini sangat mungkin memburuk. Mudah-mudahan yang terjadi tidak itu.